Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita telah memasuki minggu biasa yang ke-28. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-30. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Injil pada hari ini memberikan sebuah bukti kebesaran Tuhan Allah bahwa jaminan mengikuti Dia ialah keselamatan kekal. Nah, di awal Injil tadi kita mendengar cerita seorang yang datang kepada Yesus. Ia bertanya bagaimana cara agar ia dapat memperoleh hidup yang kekal. Yesus menegaskan bahwa ia harus mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Lantas ia menjawab, "Saya sudah melakukannya sejak pada masa mudaku." Tetapi kembali Yesus mengajak orang ini dengan meminta ia, "Juallah seluruh hartamu dan datanglah ikut aku." Nah, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, di sini kita melihat bahwa untuk menjadi pengikut Kristus tidak boleh tanggung-tanggung. Yesus meminta keseluruhan diri kita. Bukan berarti seorang yang memiliki harta banyak tidak dapat
menjadi seorang pengikut Kristus. Tidak seperti itu maksud dari Injil pada hari ini, melainkan kita diajak untuk mengikuti Yesus secara total, secara penuh dengan seluruh hidup kita. Jangan sampai apa yang kita miliki di dunia ini menjadi penghalang kita untuk tidak dapat secara total mengasihi Yesus di jalan hidup kita setiap hari ini. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, tentu ajakan Tuhan Yesus ini bukan main, sulitnya, penuh dengan tantangan bahkan juga godaan. Sebagaimana cerita dari seorang kaya yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Ia tidak mau meninggalkan hartanya hanya demi mengikuti Yesus. Padahal orang ini sudah mengerjakan hal-hal baik sebelumnya, tetapi ia masih melekat dengan harta yang ia miliki. Maka tentu kemelekatan kita dengan hal-hal duniawi yang begitu menggiurkan, menyenangkan ini jelas akan menjadi batu sandungan bagi kita dalam menjalani hari-hari hidup beriman kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita menelisik lebih jauh ke dalam hati kita. Apakah kita sudah secara total ikut Yesus? Apakah kita sudah menyerahkan diri secara penuh ke dalam tangan penyelenggaraan kasih-Nya? Ataukah kita masih setengah-setengah? Kita masih begitu melekat dengan tawaran-tawaran duniawi ini. Apakah kita sudah bijak menggunakan apa yang telah Tuhan Allah percayakan bagi kita untuk kita miliki dalam perjalanan hidup kita di dunia ini? Adakah kita menggunakan apa yang kita miliki, entah apapun itu, sebagai sarana bagi kemuliaan Tuhan Allah, membantu kita untuk semakin menghadirkan kemuliaan-Nya di tengah kehidupan kita setiap hari? Maka mari kita berefleksi lebih mendalam. Semoga permenungan singkat ini dapat menghantar kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam, sehingga kita semakin berjalan dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.